Halo semuanya, jadi kita akan membahas terkait dengan statistik korelasi, yang mana statistik korelasi ini nantinya akan masuk ke dalam ujian pertengahan semester kita. Jadi mohon dipelajari dengan baik step by stepnya. Nah, jadi dalam statistik korelasi ini nanti kita akan mempelajari, ya, kita akan mencoba menghitung bagaimana hubungan antara dua variabel, yakni variabel X dengan variabel Y, dan juga bagaimana proporsi dari variasi variabel X untuk menjelaskan variasi variabel Y, ya. Dan yang ketiga kita akan melakukan pengujian hipotesis. Nah, sebagaimana semuanya sudah tertuang di dalam satu soal ini, ya. Kita lihat soalnya yang pertama, ya, perusahaan XYZ sedang melakukan riset terhadap faktor biaya yang memberikan pengaruh terhadap pendapatan perusahaan dalam jutaan rupiah. Nah, berikut merupakan data yang diperoleh. Nah, ini adalah datanya, dan di sini kita sudah diberikan ada data biaya, data pendapatan, dan juga data tahunnya, ya. Jadi di sini kalau kita lihat jumlah tahunnya kita diberikan data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti data yang diberikan adalah data 10 tahun, berarti N-nya adalah 10. Ya. Nah, yang kedua, ya, di sini ada kolom biaya dan juga ada kolom pendapatan. Kita tetapkan terlebih dahulu yang mana variabel X, yang mana variabel Y. Nah, di sini bahasanya adalah faktor biaya memberikan pengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Berarti biaya ini adalah yang mempengaruhi karena dia memberikan pengaruh, berarti ini adalah variabel X, ya. Dan pendapatan ini adalah yang dipengaruhi, berarti ini adalah variabel Y, ya. Nah, jadi kita harus menyelesaikan ini dulu yang pertama. Jangan sampai kita terbalik dalam menempatkan variabel X yang mana dan juga Y yang mana. Nah, yang selanjutnya, ya, kita akan mencoba menghitung sesuai dengan rumus yang telah diberikan untuk menghitung yang pertama hubungan antara biaya dan juga pendapatan, ya. Ini menggunakan rumus korelasi Y sama dengan A plus BX. Nah, yang kedua, ya, yang kedua ini adalah proporsi. Proporsi ini artinya adalah R, ya. Kita harus menghitung R dan juga R kuadratnya. Nah, yang ketiga ini baru kita menguji hipotesis. Saya sudah sajikan di sini tabel, ya. Ada satu tabel, yang mana tabel tadi kita awalnya hanya disajikan ini saja, ya. Tadi kita hanya ini saja di dalam soal. Oke, ya. Nah, sekarang kita untuk keperluan rumus kita juga harus memperhitungkan XY, ini artinya X kali Y, variabel X dikali variabel Y. Jadi angka 18 dikali 52, ya, 20 kali 51 dan seterusnya sehingga didapatlah hasil XY-nya ini, ya. Nah, ini X dikuadratkan, silakan nanti dikuadratkan X, ya, yang variabel X yakni biaya dikuadratkan, hasilnya ini. Dan juga Y dikuadratkan, ya. Y dikuadratkan artinya keuntungan dikuadratkan, ini hasilnya ini, ya. Nah, di bawah ini adalah total. Total ini juga kita butuhkan nanti di dalam rumus, berarti kita butuhkan total X, total Y, total XY, ya, X kali Y, total X kuadrat dan juga total Y kuadrat. Nah, di sini saya buatkan sigma X dikuadratkan, artinya sigma X ataupun total yang ini dikuadratkan, hasilnya 67.081, dan sigma Y dikuadratkan, artinya 593 dikuadratkan, artinya ini hasilnya 351.649. Nah, sekarang kita akan cobakan untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh soal. Oke, yang pertama kita akan melakukan analisa korelasi. Nah, analisa korelasi ini untuk rumusnya nanti silahkan lihat lagi catatannya. Untuk analisa korelasi ini rumusnya adalah Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan analisa korelasi dari data yang tadi sudah kita dapat, ya. Nah, untuk melakukan analisa korelasi ini rumusnya, ya, silahkan lihat pada pelajaran yang sebelumnya kita pelajari. Untuk korelasi ini rumusnya Y sama dengan A plus BX. Nah, ini untuk rumus korelasi. Nah, artinya sekarang kita harus menghitung nilai B terlebih dahulu dan juga nilai A. Kita temukan nilai B dan juga nilai A-nya. Nah, untuk B, ya, di sini rumusnya N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y, oke, dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurang sigma X. Nah, nanti silahkan dimasukkan, ya. Di sini sigma X sudah ada, sigma Y udah ada,
sigma X-nya sudah ada, sigma X kuadrat sudah ada, dan juga Y kuadratnya sudah ada. Ini juga sigma X yang dikuadratkan dan juga sigma Y yang dikuadratkan. Nah, dari rumus ini kita tinggal memasukkan angkanya saja, berarti nilai B sama dengan N-nya berapa? N-nya tadi 10 ya. Dikali dengan ya sigma X-nya adalah 15.774. Oke. Ini kita kurung dulu. Nanti dikurang dengan sigma X 259. Oke. Dikali dengan sigma Y 593. Nah, nanti ini dibagi dengan ya penyebutnya adalah N 10 dikali sigma X kuadrat, itu nilainya adalah 7165 ya, dikurang dengan ini sigma X ya, sigma X-nya adalah 67.081. Oke, berarti kita dapat nilai B 4153 dibagi dengan 4569. Nah, kita dapat nilai B-nya 0,9089. Oke, nah ini nilai B-nya ya dari yang ini tadi. Nah, sekarang kita akan coba mencari yang A. Oke, untuk nilai yang A ya, A ini rumusnya adalah sigma Y per N ya dikurang B sigma X per N. Oke, berarti kita masukkan sigma Y kita adalah 593 dibagi N kita 10 dikurang ya B kita tadi 0,9089 ya. Di dalam kurungnya sigma X 259 dibagi dengan 10 ya, berarti kita dapat 59,3 dikurang 0,9089 dikali dengan 25,9. Nah, kita dapat nilai A nya adalah 35,759. Nah, setelah kita dapat nilai A dan juga nilai B, berarti di sini kita tinggal masukkan ke rumusnya. Rumusnya Y sama dengan A plus BX, berarti rumus korelasinya adalah 35, yang A-nya ya 35,79759 ditambah B-nya adalah 0,9089 X. Oke, jadi kita sudah dapat untuk menjawab soal yang pertama, nilai regresi Y sama dengan A konstantanya 35,759 ditambah 0,9089 X. Jadi ketika terjadi peningkatan kepada Y ya, ketika terjadi peningkatan sebesar 0,9089 X, maka juga akan meningkatkan si Y. Nah, ini makna dari analisa korelasi untuk jawaban yang pertama, yang A. Nah, sekarang kita coba menjawab pertanyaan yang kedua. Oke. Yang kedua adalah terkait dengan besaran variasi dari X untuk menjelaskan variasi dari Y. Berarti nanti di sini kita harus mencari R-nya berapa ya. Nah, untuk mencari R, ini rumusnya adalah N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan ya akar dari, ini agak panjang, N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Oke, kita kurung dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Oke, nah ini rumusnya. Nah, berarti kita tinggal cari R, nilainya tadi adalah 10 ya. Sigma XY nya adalah 15.774. Oke. Ya, ini kali. Nah, dikurang sigma X sigma Y 259 dikali 593. Oke, dibagi dengan akar ya dari 10 N-nya ya dikali 7165 dikurang
67.081 ya untuk sigma X yang dikuadratkan. Baru dikali dengan 10 kali 35.711 nilai sigma Y kuadrat. Dikurang dengan ya nilai sigma Y dikuadratkan adalah 351.649. Oke, maka kita dapat R-nya 4153 dibagi dengan akar ya 4965 hasil dari ini ya dikali dengan 5461. Nah, kita dapatkan nilai R-nya di sini adalah 4153 dibagi dengan nilai perkalian dari ini akan menghasilkan ini langsung hasil akhirnya aja ya. Langsung hasil akhirnya yakni 5207,098. Nah, nilai R yang didapatkan adalah 0,7975 ya. Nah, nilai R ini ketika kita lihat ya, kita akan buat simpulan. Nilai R itu di antara 1 dan min 1. Ke arah sini berarti dia kuat, ke arah sini berarti dia lemah ya, dan ini negatif, kalau yang di sini berarti positif. Nah, nilainya kita dapat 0,7975. Berarti arahnya lebih ke sini. Ini bisa kita nyatakan hubungannya mengarah ke kuat. Oke, kita dapat simpulan untuk soal yang kedua. Oke, nah sekarang kita masuk untuk soal yang kedua. Masih soal yang kedua, kita dapat nilai R tadi adalah 0,7975 ya nilai R-nya. Nah, sekarang kita harus mencari KP-nya ya. KP itu rumusnya adalah R kuadrat dikali dengan 100%. Nah, nilai R-nya 0,7975 dikuadratkan dikali dengan 100%. Nah, ini kita dapat hasil 0,636 dikali 100. Ini hasilnya adalah 63,6%. Nah, jadi artinya ya pengaruh hubungan X terhadap Y itu adalah sebesar 63,6%. Sisanya ya oleh variabel lain. Ya, ini kesimpulan untuk KP ya. Nah, selanjutnya untuk soal yang keempat. Oke ya. Selanjutnya soal yang ketiga. Soal yang ketiga adalah terkait dengan hipotesis ya, dimana di sini ujilah hubungan antara X dengan Y, artinya antara biaya dengan pendapatan ya, dimana tidak terdapat hubungan. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis yang akan kita laksanakan ini nanti terdiri dari dua ya. Yang pertama H0-nya ya. Kita buat di sini H0-nya sama dengan 0 dan ini HA tidak sama dengan 0. Artinya ya H0-nya di sini nanti akan menunjukkan tidak ada hubungan. Ya. Dan HA-nya ini nanti akan menunjukkan terdapat hubungan. Oke, ya, hubungan antara apa? Hubungan antara X terhadap Y, ya. Ini juga X terhadap Y. Oke, ya. Untuk menguji hipotesis, ya, yang pertama kita harus menentukan T alternatif T alfanya, ya. Alfanya kemarin diceritakan, ya. Silakan dipilih antara 0,01, 0,05, ya, atau 0,1. Nah, biasanya kan kita pilih yang di tengah-tengah. Nah, di soal kita kembali lagi lihat di soal itu tidak ditentukan alfanya, berarti kita pilih saja alfanya 0,05 ya. Pengujiannya di sini adalah menggunakan pengujian dua arah ya. Dua arah berarti kita akan gunakan 0,05 saja. Nah, untuk mengetahui T tabel terlebih dahulu ya, dengan menggunakan alfa 0,05 terlebih dahulu kita akan mencari DF-nya.
df-nya N kurang K ya. N kita adalah 10, K kita adalah 2, berarti 10 kurang 2 adalah 8. Kita akan cari di T tabel 0,05 dan juga 8. Kita coba lihat terlebih dahulu tabel T-nya. Oke, nah ini adalah tabel T-nya ya. 0,05 berada di sini ya. Dan di DF-nya 8, berarti 1,860 ya di sini. Oke. Nah, berarti kita tentukan saja langsung untuk kita dapatkan T tabelnya adalah 1,860 ataupun 1,86. Oke ya, ini T tabelnya. Nah, sekarang kita harus menentukan T0 ya, TO ya, ataupun T hitungnya. Ini dengan menggunakan rumus R akar N kurang K dibagi dengan ya akar 1 dikurang R kuadrat ya. Nah, jadi nilai R-nya di sini ya, TO-nya adalah nilai R-nya 0,7975. Silakan lihat yang tadi, akar 10 kurang 2 ya, dibagi dengan 1 dikurang 0,636. Nah, jadi ini hasilnya adalah 0,7975 dikali 2,828 ya, dibagi dengan 1 dikurang 0,636. Nah, ini hasilnya adalah ya, kita langsung ke hasil akhirnya. Hasilnya adalah 6,1959. Nah, jadi TO-nya atau yang biasa kita katakan dengan T hitung ya, ini adalah ya, T hitungnya adalah ini 6,1959 ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat hipotesisnya apalah kita terima atau ditolak. Kita gambarkan lagi nih. Oke. Kita gambarkan. Berarti di sini T hitungnya kita dapatkan 6,1959, T tabelnya 1,860. Berarti di sini 0, di sini 1,86, ini plus ya. Ini 1,86 ya, minus ya. Oke. Kita kasih arsiran ya. Nah, 6 nilai yang kita dapat untuk T hitung tadi adalah 6,1959. Berarti arahnya di mana? Di sini ya. Saya anggap di sini 6,1959 ini tadi. Berarti ini menandakan bahwa T hipotesis alfa bisa kita terima dan hipotesis nulnya kita tolak. Oke, kalau misalnya hipotesis alfanya kita terima, hipotesis nulnya kita tolak, berarti kita akan menggunakan yang ini ya, bahwa ya kita buat kesimpulannya di sini. Kesimpulannya ya, ada hubungan antara X biaya terhadap Y ya pendapatan. Nah, selesai. Terima kasih atas perhatiannya ya. Silakan dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.